ini cara mengukur metode pengukuran efisiensi ya. Nah, sekarang pertemuan kedua kita masuk pengukuran kinerja. Jadi ketika kita bicara minggu pertama bicara evaluasi, bicara monitoring, terus bicara metode pengukurannya. Nah, sekarang kita masuk ke pengukuran kinerjanya. Kalian kemarin di semester 3 ada matkul PBK. Apa PBK? Aulia. PBK apa? Penganggaran berbasis kinerja. Dosenmu siapa Mbien? Lupa, Pak. Biasanya lupa ya. Siapa Monik? Dosenmu siapa Mbien? Pak Hartanto. Pak Hartanto. Siapa Yusuf Ajar dosenmu siapa? Mas Arjono, Pak. Apa? Fadlan siapa dosenmu Fadlan? Pak TJ, Pak. Kinanti siapa dosenmu Kinanti? Dia juga, Pak. Rizky siapa dosenmu Rizky? Saya Pak Sarjono, Pak. Nah, berarti hanya Aulia yang lupa dosennya. Kira-kira dikasih nilai berapa ya? Tapi ingat mukanya kok, Pak. Sing diingat bukan mukanya, namanya. Kamu minta nilai berapa sih Monef ini? Saya kasih maksimal C+ lah ya. Ya, itu artinya apa? Artinya kalau dosen PBK aja dilupakan, apalagi dosen Monef gitu kan? Ya ora iso. Ya kan? Berarti Aulia nanti melupakan nama saya. Ya buat apa saya kasih nilai tinggi-tinggi kan? Ya mendingan sekarang saya kasih C+ saja ya. Oke. Nanti nek Monik lupa jenengku ya nilai C+ juga. Nah, kalian dulu pernah ikut matkul PBK. Nah, matkul PBK ini fokus di perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja, kalian ada cakupan coverage dari PBK, yaitu ada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, sama Monef kinerja. Nah, untuk matkul PBK kemarin kita fokusnya ke perencanaan kinerja. Untuk matkul kalau untuk matkul PBK fokusnya ke perencanaan kinerja. Kalau matkul Monef anggaran fokusnya ke pengukuran kinerja sama Monef kinerja gitu ya. Jadi ini kita fokusnya ke sini, poin kedua dan poin ketiga. Nah, di poin pertama ini kemarin kita pelajari perencanaan kinerja, yaitu logic model gitu kan. Masih ingat logic model? Masih ingat logic model, terus bagaimana kita menyusun outcome, menyusun output, menyusun indikator outcome, menyusun indikator output, terus varians gitu kan. Nah, itu yang kita pelajari di penganggaran berbasis kinerja kemarin. Kalian ada yang KTTA-nya Monef? Nah, sekarang kita fokus ke pengukuran kinerja. Next. Nah, tujuan pengukuran kinerja. Ini kan warnanya hurufnya cakep-cakep nih. Ini bikin slide-nya yang paling lama yang mikir hurufnya aja nih. Ini habis ini warna ini apa gitu kan. Kayak warna pelangi yang apa tuh LGBT ya. Tapi ini bukan LGBT loh ya. Kalau LGBT warnanya apa sih? Biasanya Yusuf apal tuh. Sob, warnanya LGBT apa sih, Sob? Pak. Kamu kan apa mungkin ya? Apa Monik warnanya LGBT? Simbolnya kan warna-warni. Nah, kayak gini. Nah, makanya kemarin di gedung kampus, kalian gedung K ngerti nggak? Gedung K ya, gedung K itu yang tempat dosen-dosen itu kan mau dikasih warna-warni.
Nah itu ada yang protes itu kemarin sebelum dikasih cat kan dikasih ini dulu desainnya. Kok ini warnanya kayak LGBT itu kan. Nah, karena diprotes warna LGBT akhirnya warna di gedung K itu diubah lagi begitu ya. Warnanya diubah lagi, polanya diubah lagi supaya enggak ada protes LGBT. Nah sekarang tujuan pengukuran kinerja ada 7 ya, ada 7. Ini disimbolkan dengan segitiga. Segitiga biru artinya apa kalau segitiga biru? Yang itu ya tepung ya. Kalian yang suka masak apa sih? Tepung segitiga biru apa nggak ngerti ya itulah. Nah ini ada look back, ada look back, ada look ahead, compensate sama motivate ya. Terus ada segitiga yang atas itu level organisasi, yang bawah itu level individu. Nah organisasi kan ada level atas, level individu itu yang di bawah. Look back itu bentar. Look back itu pengukuran kinerja gini kalimat pasnya, pengukuran kinerja itu untuk melakukan apa namanya pengukuran kinerja masa lalu dan dijadikan sebagai penyusunan target kinerja yang akan datang itu yang look ahead. Kalau yang look back itu ukuran kinerja bukan organisasi untuk melihat ke belakang dan evaluasi di masa lalu. Jadi kata kuncinya evaluasi di masa lalu. Misalnya begini. Ya. Look back itu evaluasi di masa lalu. Misalnya Pekan-Stan evaluasi di masa lalu itu lulusannya inputnya kalian bagus-bagus ya, inputnya bagus-bagus itu maksudnya kalian tuh pinter-pinter gitu kan. Tapi kalian itu biasanya setelah penempatan lebih ke apa jenenge pegawai di tataran pelaksana ya, operasional gitu kan, bukan di level manajemen. Nah atas dasar evaluasi look back maka kita jadikan target untuk masa depan ya. Look ahead itu artinya hasil pengukuran kinerja masa lalu dijadikan sebagai dasar penentuan target kinerja yang akan datang. Nah evaluasi di masa lalu itu apa? Lulusan Pekan-Stan dominan untuk mengambil posisi di level pelaksana ya. Padahal kalian itu masuk ke Pekan-Stan itu kan saingannya berat-berat, bukan mengalahkan berbagai calon, mungkin 1:20 atau 1:30 lah ya. Susahnya maksudnya susah, terus dibayang-bayangi dengan DO, tapi setelah lulus kalian menempati posisi sebagai ini pelaksana ya di level bawah. Nah, ke depan targetnya lulusan Pekan-Stan itu ada di level manajemen ya. Maksudnya bukan lulus langsung ke level manajemen, tapi lulus nanti arahnya bisa ke pengambil kebijakan, bukan di level staff. Nah, makanya sekarang Pekan-Stan yang dibuka adalah di 4, nggak ada di 3 kan? Ngerti nggak maksudnya? Monik, Aulia. Nanti ke depan kita sekarang bukannya di 4 bukan di 3. Jadi kita nggak terima D3 karena D4 nanti levelnya ini pengambil kebijakan. Jadi kalian nanti arahnya lulus D4 itu kan golongan 3 gitu kan. Terus nanti menempati posisi sebagai manajemen. Nah itu kedepannya seperti itu. Jadi kalian nanti ya setelah lulus nanti akan disalib oleh adik-adik kelas kalian. Kalian lulus golongan 2C, adik kelas kalian langsung melompat ke 3A. Ikhlas enggak kalian? Yusuf Fajar nggak ikhlas, berarti nggak saya luluskan. Ya. Lumayan, berarti saya udah meluluskan
2 orang, Aulia nggak lulus, Yusuf Fajar nggak lulus, siapa lagi kira-kira ya? Kue ngapa Monik mesem-mesem, mau nggak saya lulusin? Kalau kayak gini berarti nggak lulus ya. Nah, untuk yang pendaftaran SPMB ini dibuka di 4. Apakah kalian berminat mau daftar lagi ke D4 ini? Daripada nanti disalip sama di kelas, kalian daftar ulang aja. Bisa SPMB. Tapi syaratnya harus pakai UTBK. Nah, itu kalau logpick sama look ahead ya. Kalau compensate apa? Compensate itu kalimatnya pasnya kalau compensate levelnya ada di individu ya. Berarti pengukuran kinerja memungkinkan dilakukannya evaluasi individu untuk selanjutnya diberikan kompensasi. Nah, evaluasi di level individu misalnya kemarin hasil evaluasi Aulia itu nggak hafal sama nama dosennya gitu kan, itu hasil evaluasi yang real gitu kan. Nah, implikasinya apa? Dikasih kompensasi apa? Kompensasinya IPK-nya ini. IPK-nya, kamu berapa Aulia IPK-nya kemarin? 3, sekian. IPK-nya berapa? 3, sekian. Nah, itu salah ya. Harusnya 3, sekian gitu kan. 3, sekian minus sekian gitu kan lah ya. Nah, IPK-nya Aulia itu, jadi Aulia itu hasil evaluasi dia suka melupakan dosen gitu kan. Suka melupakan dosen. Terus karena suka melupakan dosen, maka Aulia diberikan kompensasi berupa IPK sebesar 3, sekian dikurangi sekian pangkat sekian gitu kan. Nah, itu namanya kompensasi. Terus motivate. Motivate itu artinya pengukuran kinerja dijadikan sebagai motivasi dalam penyusunan penentuan target kinerja yang akan datang. Jadi karena Aulia itu kemarin suka melupakan dosen gitu kan, maka dijadikan ini evaluasi ke depan supaya di masa yang akan datang lebih melupakan dosen lagi gitu kan, sehingga IPK-nya 3, sekian dikurangi sekian dikurangi sekian dikurangi sekian dikurangi sekian sehingga hasilnya minus gitu ya. Terus kalau roll up atau roll up itu kinerja individu dikompilasi menjadi kinerja organisasi. Kalau cascade down, tujuan organisasi dielaborasi, di breakdown menjadi target kinerja individu. Kalau compare itu berarti kinerja suatu unit dalam organisasi dibandingkan dengan kinerja unit lain di organisasi yang sama. Dibandingkan nanti kalau ada sesuatu yang kurang pas, baru bisa dilakukan evaluasi. Nah, itu kurang lebihnya tujuan pengukuran kinerja. Ngerti orang sob maksudnya? Tahu Pak. Oke, ya wis. Tahu, tapi nanti nilainya C+ ya. Alia, kamu kok ngelamun kenapa? Gak apa-apa Pak, pusing. Yuja ngerti ya, Yuja? Yuja, Pak. Sabrina, oke. Paham, Mbak. Terus ini, terus bentuk ukuran kinerja. Kita biasanya sering menyamakan pengertian efisiensi dengan produktivitas. Sebentar, saya ngecek ini kita. Sebentar.
Ini 6, 2 shift. Ini kalian kelas berapa sih? Kok saya nggak apa lagi? Kalian kelas berapa sih? 6, 11. 6 berapa? 6, 11. Oh, ini berarti si Maulida. Saya tadi belum upload, lupaan beruji aja nih. Untung ini. Saya upload foto kau yang tadi di Zoom. Presensi udah disimpan belum ya? Efisiensi. Udah kelar. Terus nah ini kita kadang-kadang suka menyamakan pengertian efisiensi dan produktivitas. Efisiensi itu mirip-mirip dengan produktivitas sih, cuma efisiensi itu terkait dengan biaya, kalau produktivitas itu terkait dengan input. Jadi input itu belum tentu berupa biaya, ya kan? Nah, ada juga pengukuran bentuk ukuran kinerja itu yang lain, misalnya quantity, quality, cost, and atau output produce ya, berapa output yang dihasilkan, atau consecutive berarti tujuan kebijakan yang tercapai, atau ada efektivitas, atau ada cost efektivitas. Jadi kita sering mendengar efisiensi, produktivitas, sama efektivitas. Oh, efisiensi, produktivitas, sama efektivitas. Efisiensi itu konsepnya output per cost, output per biaya. Produktivitas itu output per input. Kalau aktivitas itu kontribusi dari output terhadap outcome yang diinginkan ya. Nah, ini kalau ada istilah intermediate outcome ya. Possible achieve itu intermediate outcome, direct consequence of the output, final outcome. Nah, ini sejauh mana kebijakan ini mencapai outcome intermediate atau outcome final. Outcome final misalnya begini kemarin contohnya di BPK, terwujudnya SDM keuangan yang berkualitas. Terus intermediate outcome-nya ini terwujudnya diklat keuangan yang berkualitas. Nah, diklat itu jadi kita kan punya diklat ya, atau pelatihan lah, terwujudnya pelatihan kepegawaian yang berkualitas. Nah, itu termasuk ke intermediate outcome. Kenapa? Karena tujuan akhirnya itu untuk mewujudkan SDM yang berkualitas. Untuk menuju SDM yang berkualitas, kita perlu sistem diklat yang berkualitas. Ya, jadi intermediate outcome berbeda dengan final outcomes. Final outcome itu contohnya terwujudnya SDM yang berkualitas. Nah, kalau intermediate misalnya terwujudnya sistem diklat yang berkualitas. Nah, sistem diklat itu dia akan menuju ke final outcome berupa terwujudnya SDM yang berkualitas. Nah, kalau ini input nih, diperhatikan input itu bisa berupa biaya, bisa berupa lahan, tenaga kerja, mesin, peralatan, material yang lainnya.
Jadi efisiensi itu terkait dengan biaya, kalau produktivitas terkait dengan non biaya. Ini konsepnya nih ya, konsep dari ini source-nya ini dari artikel Ketelar gitu kan, Manning and Turkish. Ini yang artikel di Research Performance Investing and Trust in Government yang kalau nggak salah ini artikel untuk di translate oleh kalian tugas kelompok. Nah, ini contoh efisiensi ya. Contoh efisiensi petani di daerah A. Di daerah A, misalnya siapa yang daerah A? Yo omahmu nong di Fajar, Sob. Kenapa Pak? Omahmu nong di? Rumah saya Oh, nong di. Pekalongan Pak. Kalongan. Aulia kowe nong di? Magelang, Pak. Kalongan juga. Magelang. Oh, Magelang. Nah, Magelang sama Pekalongan kan deket tuh ya, cocok kayaknya. Ya, Jauh Pak, utara ke selatan. ya pas lah, nggak terlalu jauh, paling ya sekitar Pekalongan Magelang 4 jam lah ya, 4 jam. Salah. 4 jam. Nah, ini petani di daerah A menghasilkan di A, misalkan di Pekalongan. Di Pekalongan itu sebetulnya Yusuf bukan di Pekalongan tuh, baca dong. Dia mungkin di Batang gitu kan. Cuman kalau Batang nggak terkenal, dia ngakunya ke Pekalongan. Tapi ngerti Batang orang Aulia? Enggak kan? Ya, emang kurang terkenal, lebih terkenal di Pekalongannya. Makanya Yusuf ngaku-ngaku ke Pekalongan. Nah, misalkan di Pekalongan, petani dapat menghasilkan 5 ton beras, biayanya 17,5 juta. Nah, kalau di Magelang, petani dapat menghasilkan 5 ton beras, biayanya 18 juta. Berarti yang lebih efisien yang mana? Yang 17,5 juta di Pekalongan. Kenapa? Karena biaya untuk menghasilkan 5 ton beras, sama-sama 5 ton beras, cukup dihasilkan 17,5 juta. Tapi kalau di Magelang 18 juta rupiah. Itu contoh efisiensi. Nah, kalau produktivitas, lahan di daerah misalnya baiklah, lahan di daerah A, 1 hektar di daerah Magelang menghasilkan output 5 ton beras. Untuk lahan yang sama, 1 hektar lahan di Pekalongan dapat menghasilkan 4,5 ton beras. Berarti sawah di Magelang lebih produktif dibanding di Pekalongan. Kalimatnya sawah di Magelang lebih efisien di daerah Pekalongan. Ya. Jadi kalimatnya salah. Sawah di daerah Pekalongan lebih efisien, itu salah. Harusnya sawah di lahan sawah di Magelang lebih produktif dibanding lahan di Pekalongan, gitu kan. Nah, tapi ada yang perlu ini nih diperhatikan terkait dengan ini ada yang perlu diperhatikan terkait dengan output bahan ya, material. Misalnya bahan berupa 1 sak semen. 1 sak semen itu bisa mengcover 5 meter persegi dinding. Terus merek yang lain bisa mengcover 6 meter dinding. Nah, ini nggak bisa dikatakan semen yang satu lebih produktif dibanding semen yang lain. Karena ini kalau campurannya dikurangi maka akan menurunkan kualitas. Atau 1 kilogram tepung terigu merek A bisa membuat 20 kue, yang merek yang lain bisa membuat 25 kue. Nah, ini bukan berarti tepung merek A dia lebih produktif dibanding tepung produk B. Terus, nah sekarang ukur efisiensi ya. Untuk ukur efisiensi ini biasanya keluar nih kalau di tes. Nah, untuk mengukur efisiensi kita pakai simulasi ya. Simulasinya itu ada yang kalau suatu unit ekonomi menghasilkan output
itu kan diperlukan input ya. Inputnya bisa 1, bisa 2, bisa banyak. Nah, ini kita simulasikan satu output dihasilkan dari satu input. Ada juga nanti simulasinya satu output dihasilkan dari 2 input. Ada juga simulasi 2 output dihasilkan 1 input, atau 2 input menghasilkan 2 output. Nah, terhadap masing-masing variasi tadi cara pengukurannya beda-beda. Nah, sekarang kita fokus mengukur evaluasi pada 1 input dan 1 output. Ini misalkan toko nih, ada toko A, B, C, D sampai H. Inputnya adalah employee, terus outputnya adalah sales. Nah, ini dibuat sedemikian rupa. Salesnya itu mengacu ke sales itu kan penjualan ya. Ini mengacu ke $100.000. Satu satuannya itu $100.000. Nah, ini di toko A, 2 orang employee bisa menghasilkan penjualan senilai $100.000, senilai 1 lah ya. Terus di toko B untuk 3 employee dia bisa menghasilkan sales ekuivalen dengan 3 itu berarti $300.000 dan seterusnya. Nah, tadi efisiensi itu kan diukur output per biaya kan ya, outputnya 1, biayanya 2 orang gitu ya. 2 orang itu 2 orang itu dikurskan, dikonversi menjadi rupiah katakanlah ya, menjadi berapa ratus $, misalkan. Nah, ini 1/2. Terus yang toko B 3/3. Toko C untuk menghasilkan 2 sales diperlukan 3 employee. Yang paling efektif adalah yang outputnya paling banyak per employee-nya. Jadi di sini toko B paling efektif. Kenapa? Untuk menghasilkan output yang maksimal, dia perlu cost employee yang minimal, gitu kan. Jadi untuk output 1 dan input 1, single output, single input, maka di sini perbandingan efisiensinya diukur sales per employee. Dan toko B yang paling efisien. Yang paling tidak efisien adalah toko F. Untuk menghasilkan sales 2 dia perlu 5 employee, begitu ya. Nah, ini kalau dibuat grafik seperti ini. Saya kelupaan. Sebentar. Belum absen yang ikeman here udah kelupaan. Bentar. Dibuat grafik titik-titik ya, nih titik A, titik B, titik C. Yang paling efisien itu titik B yang mempunyai gradien paling curam ya. Titik B yang paling efisien. Terus kalau kita buat sebentar. Ini oke. Nah, kalau kita buat dengan konsep dia yang kemarin kita bahas, data envelopment analysis, maka yang kalau pakai garis yang atas, yang garis putus-putus, efisiensi frontier, ini yang paling efisien itu titik B ya. Kalau pakai konsep dia, yang efisien itu titik A, titik B, titik E, sampai titik H ya. Titik A, titik B, titik E, titik H. Yang garis putus-putus warna merah ini adalah dia versi CCR ya. Tapi kalau dia yang versi BCC, ini nama orang, bisnis itu singkatan nama orang, yang efisien adalah titik A, titik B, titik E, titik H. Nah, yang tidak efisien itu titik C, titik D, titik G, titik F. Nah, tapi kalau pakai garis regresi, yang efisien adalah
di atas garis hitam. Ini ada garis hitam putus-putus, ini yang efisien. Jadi kalau menurut garis regresi, titik C itu efisien. Tapi kalau menurut konsep dia, data envelopment analysis, titik C itu tidak efisien. Atau sekarang titik A, lihat nih. Titik A itu menurut garis regresi efisien atau tidak titik A? Kalau menurut garis regresi, titik A itu kan di bawah garis kan ya, berarti tidak efisien. Tapi kalau menurut konsep dia BCC, titik A itu efisien, begitu ya. Nah, tapi kalau menurut dia yang CCR, yang paling efisien adalah titik B. Nah, titik A, titik B, titik E, titik H ini adalah mengcover, mengenvelop titik-titik di bawahnya. Jadi yang di sepanjang garis ini adalah titik yang efisien menurut konsep BCC. Nah, terus bagaimana untuk bisa meningkatkan efisiensi? Misalkan titik A ya, ini titik A nih. Titik A kalau mau efisien, ini kalau dari sisi regresi ya, garis regresi, titik A biar efisien, maka titik A itu harus naik ke A2 atau harus bergerak ke titik A1. Kalau titik A bergerak ke A2, dia namanya efisiensinya output oriented ya. Kenapa? Karena dengan employee yang tetap, dia akan meningkatkan sales menjadi 2 di sini kan. Nah, tapi kalau titik A bergerak ke A1, maka namanya input oriented. Untuk menghasilkan output sales sebanyak 1, titik A mengurangi employee dari 2 pekerja menjadi 1 pekerja. Itu namanya input oriented. Nah, itu yang 1 input 1 output. Nah, sekarang 2 input 1 output. Ini contohnya agak susah sih. Contoh 1 output tapi 2 input. Nah, ini disimplifikasi dengan ini disimplifikasi dengan input ya. Floor itu lantai ya. Ini ada asumsi X1 itu employee, unitnya katakanlah 10 unit employee ya. Terus X2-nya floor area itu ekuivalen dengan 1000 meter persegi. Nah, terus di sini sales-nya itu dikuantifikasi dalam setiap satu satuan. Misalnya $100. Kenapa dibuat satu satuan? Supaya bisa membandingkan mana yang efisien. Ini kalau employee, kalau salesnya ini tidak dibuat dalam satu satuan, ini kan 1 ya, salesnya kan 1 itu maksudnya ekuivalen dengan $100.000. Nah, jadi untuk setiap sales sebanyak 1, yang toko A perlu employee 4, terus floornya 3. Untuk menghasilkan sales sebanyak 1 satuan, 1 atau $100.000, toko B perlu employee 7, terus floor areanya 3 satuan. 3 satuan itu berarti 3 kalikan 1000 meter persegi. Berarti 3000 meter persegi ya. Terus employee-nya 10 unit, berarti di sini 7 ya. 7 itu artinya 7 kali 10 unit. Unit itu maksudnya berarti pekerjanya. Jadi employee itu 7 kalikan 10. Toko C 8 unit, 8 satuan. Sini 8 itu mengacu ke satu satuannya 10. Berarti di sini 80. 80 pekerja employee, terus floor-nya itu 1 kalikan 1000 meter persegi menghasilkan sales 1 atau $100.000. Nah, sales-nya itu kan dibuat 1 semuanya nih. Berarti toko A, toko B, toko C, toko D sampai dengan I, dia akan efisien seandainya employee-nya dan floor-nya banyak atau sedikit. Safira. Ini
Ini kan selnya semuanya satu nih. Toko A, toko B, toko C, semua selnya dibuat satu. Nah, ini toko A sampai toko I, dia yang efisien itu yang employee dan floor-nya yang banyak atau sedikit? Apa, Zahira? Oh gitu. Gimana Sob? Kalau in salesnya sama, terus kita perlu employee dan floor-nya itu yang maksimal atau yang minimal? Yang minimal Pak, karena ditarget satu semua. Yakin? Yakin Pak. Coba dipikir ulang. Ya wes, ya. Berarti Safira benar ya. Kalau salesnya itu sama satu, berarti untuk menghasilkan satu satuan perlu employee yang minimal, full-nya minimal. Yusuf juga salah ya. Safira benar, Yusuf juga salah ya. Gitu. Nah, kalau di ini tadi kan kata Safira semakin, jadi kalau semakin employee-nya kecil dan semakin floor areanya kecil, makin efisien, benar nggak? Kan? Nah, karena agar employee-nya makin kecil dan areanya makin kecil, maka yang paling dekat dengan titik origin O itu adalah yang efisien. Maka grafiknya cembung ke bawah. Semakin titik-titik ini mendekati titik origin, dia berarti makin efisien. Kenapa? Karena semakin sedikit input yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu satuan sales, dia membutuhkan minimal employee dan minimal area. Bisa dipahami nggak, Monik? Monik, saya. Sob? Ulangi Pak. Nggak mau Alhamdulillah Yusuf ngerti ya. Yang penting Safira ngerti. Monik ngerti kan, Muk? Aulia ngerti ya? Nah, alhamdulillah tuh Yusuf nggak ngerti, guys ya. Kebetulan sekali kalau Yusuf penjelasan saya nggak ngerti. Jadi saya punya alasan untuk bisa memberikan nilai C+. Sip lah ya. Oke, alhamdulillah berkah pagi ini ya. Berkah pagi ini. Terus, nah, terus yang ini apa nih? Yang ini, nah, tingkat efisiensi ya, tingkat efisiensi. Ini kan ada titik A ya, ada titik A, ada titik A. Titik A itu nggak efisien. Supaya efisien dia lari ke titik P kan. A tidak efisien, supaya efisien dia lari ke P. Nah, untuk lari ke P, dia berarti efisiensinya input efisiensi atau output dan output efisiensi. Tapi bisa juga titik A bergerak ke titik D atau bergerak ke titik A1 supaya efisien. Jadi A dapat efisien itu kalau dia pindah menuju ke garis A1 sampai D ya. Nanti efisiensinya itu kalau di sini titik A ke P, tingkat efisiensi pada titik A dapat terbagi dengan menggeser A ke P atau ke A ke D atau ke A ke A1 ya. Nah, di grafik ini X1 3,4, inputnya X2 2,6, itu koordinat titik P. Nah, terus garis DA1 ini pilihan untuk meningkatkan efisiensi. Jadi titik A dia bisa efisien kalau dia bergerak ke titik A1 sampai ke titik D. Terus kalau tadi dua input satu output, sekarang satu input dua output ya. Contohnya apa nih contohnya? Contohnya penjual.
Penjual employee dia outputnya customer sama sales. Jadi seberapa besar employee ini mendapatkan customer sekaligus menghasilkan penjualan. Nah, itu customer sama sales itu dianggap sebagai output ya. Nah, untuk bisa membandingkan efisiensi, maka kalau yang tadi outputnya kan 1 ya, outputnya 1 disamakan 1 satuan. Nah, sekarang inputnya kan cuma 1 ya. Yang mau ke toilet silakan. Nah, sekarang kan inputnya 1 employee, terus customernya outputnya 2 customer sama sales ya. Nah, untuk bisa membandingkan tingkat efisiensi, maka inputnya dijadikan 1 satuan. Inputnya dijadikan 1 satuan. Jadi di sini tertulis untuk menghasilkan di sini toko A, setiap employee, 1 orang employee dia bisa menghasilkan 1 customer, 5 sales. Di toko B, setiap pegawai, 1 orang pegawai bisa menghasilkan 2 customer sama 7 sales, gitu kan? Nah, kalau employee-nya 1 sama semuanya, untuk menghasilkan customer efisiensi yang tinggi, yang maksimal, itu outputnya minimal atau customernya maksimal atau minimal, salesnya juga. Saya kira benar ya, saya kira benar. Yusuf salah ya, Yusuf salah. Jadi untuk menghasilkan toko yang maksimal, maka sales dan customernya harus maksimal untuk setiap pegawai. Ngono ya, Kinanti, Rizky, Alia, Monik, ngerti tak Monik? Yusuf, terserah mau ngerti mau enggak, karena mulah ya. Jadi karena ini employee-nya 1-1 sama semuanya di setiap toko, maka toko yang efisien adalah yang menghasilkan customer dan sales paling banyak. Nah, akibatnya, implikasinya, semakin banyak sales per employee-nya, customer per employee, berarti semakin jauh dari titik origin. Titik origin itu yang 0,0 ini loh ya. Artinya berarti grafiknya cekung ke bawah atau cembung ke atas. Ngono, Sabira. Kacamatamu cekung atau cembung sih, Sabira? Jadi kenapa grafik ini cembung ke atas? Karena semakin jauh, semakin tinggi penjualan, semakin tinggi customer, maka akan makin jauh titik tersebut dari titik original. Sehingga semakin jauh dari titik original, maka semakin efisien. Semakin banyak penjualan, semakin banyak customer, maka semakin tinggi, semakin jauh titik koordinat ini dari titik original, sehingga makin efisien. Akibatnya bentuknya cekung ke bawah atau cembung ke atas. Yang efisien di sini adalah titik B, titik E, titik F, titik G, ya. Dan titik A, C, D tidak efisien. Oke ya. Izin bertanya Pak, Oke. ke slide sebelumnya yang ini, slide 37 coba. Nah, ini antara titik E sama F itu lebih efisien yang mana ya Pak? Titik E sama titik F. Ya. Dua-duanya konsepnya kalau menurut konsep di BCC dia sama-sama efisien ya kalau dia ini. Tapi kalau menurut garis regresi kan tadi kan macam-macam nih. Ini kan ada konsep efisiensi regresi, ada yang frontline BCC sama CCR. Kalau yang konsepnya BCC itu yang setiap titik-titik ini itu efisien. Mana tadi? Halaman 37. Nah, titik B, titik E, titik F, titik G itu efisien. Nah, tapi yang paling efisien kalau menurut konsepnya garis yang CCR lo ya. Ini CCR sama BCC itu sama-sama dia.
Kalau yang CCR itu yang paling tinggi ininya. Nah, tadi employee customer. Ini yang paling tinggi customer sama outputnya. Yang paling tinggi itu, yang paling tinggi output dan customernya titik apa nih? Yang paling banyak? Dikali apa ditambah, Pak? Oh enggak, bukan ditambah, nggak bisa ditambah. Karena customer dengan sel itu nggak ditambah, nggak bisa kecuali kalau customer sama sel itu bisa diinikan, bisa dikuantisir ya, bisa ditambahkan. Ini bisa jadi titik E. Titik E itu paling efisien ya kalau ditambahkan ya, tapi nggak logis customer ditambah sales. Nah, ini kalau paling efisien yang titik E ya, karena customernya paling titik. Kalau misalkan ditambah E itu kan 4/6 ya, 10. Kalau titik G 6/2. Tapi kalau ditambah itu enggak ekuivalen ya. Nah, biar ekuivalen itu pakai metode yang lain. Misalnya begini. Sales di titik E itu kan 6. 6 itu artinya 6 apa, Monica? 6 itu artinya $600. Gitu kan? Nah, terus customer itu artinya 4 itu artinya apa? 40 customer. Nah, untuk bisa menentukan mana yang paling efisien, maka 4 atau 40 customer itu diekuivalenkan dengan senilai berapa rupiah uang begitu. Nah, misalnya ya diasumsi ini kan 4 ya, katakanlah 4 unit customer, jadi 40 kan. Nah, 40 customer ini kita ekuivalenkan dengan uang, karena yang 6 itu kan sudah $600, ya kan? $600 tidak bisa ditambahkan dengan 40 customer, karena kan satuannya beda. Nah, makanya 40 customer itu kita asumsikan setiap customer itu dia mempunyai berpotensi untuk meningkatkan penjualan katakanlah $5 ya. Berarti 40 customer kalikan $5 berarti berapa? 200 gitu kan, misalkan 200. Nah, 200 berarti titik E tadi tokonya jumlahnya berapa tadi ya? 4 ya, 4 kalikan 10 kalikan 5 kalikan 20 ya. Setiap employee itu kan 10 orang. Setiap 10 orang itu kan ekuivalen dengan, tadi saya datanya berapa sih? $5 ya? $5 ya? $5 berarti 5 kalikan 10, 50. Berarti ini setiap ini dikalikan $50 ya. Ini berarti $200. Terus ini berarti berapa? 5 kalikan 20. Tadi setiap 10 unit ini menghasilkan $5 kalikan 50, ini kalikan 50 berarti 200. Ini kalikan 50 berarti 250. Ini kalikan 50 $300. Yang ini 4 kali 50 200. Terus yang 3 ini kalikan 50 150. Yang 2 kalikan 50 100. Yang ini kalikan 50 50 gitu kan. Nah, terus salesnya itu kan tadi $100 ya. Kalau ini 5 sales berarti ini berarti $500 gitu kan. Yang ini berarti $700. Yang ini berarti $400. Yang ini yang D berarti $300. Yang ini $600. Yang ini $500. Yang ini $200. Nah, yang customer sama yang sell itu sama-sama uang, itu kan? Sudah sama-sama dalam bentuk uang. Tinggal dijumlahkan. Yang paling tinggi toko A, B, C atau D? Yang toko A 50 ditambah 500.000 berarti
500.050, yang toko B 700.050, dan seterusnya. Berarti kalau seperti ini yang efisien titik B ya, yang efisien titik B gitu kan, yang efisien titik B, yang paling efisien loh ya. Tergantung apa? Tergantung asumsinya satu customer itu ekuivalen dengan berapa dolar. Kalau tadi kan satu customer itu ekuivalen dengan $5 kan ya. Ini kan satu customer itu identik dengan 10 ya, 10 unit. Terus setiap unitnya itu akan menghasilkan $5. Nah, ini kalau asumsinya diperbanyak, misalkan satu customer akan menghasilkan $1.000, maka dia akan naik lagi yang customer ini. Ini kan tadi 4 nih yang toko D, yang toko E ya. Yang toko E itu kan tadinya 4 nih. Toko E tadinya 4. Nah, 4 ini kan identik dengan 10. Identik dengan 10. Berarti di sini toko E 40. Nah, terus kita asumsikan satu employee katakanlah menghasilkan 1.000 pendapatan ya, $1.000. Berarti di sini ditambah menjadi 40.000 begitu. Yang ini menjadi 250.000. Yang ini menjadi 300.000. Yang ini menjadi 200.000 katakanlah. Nah, terus dijumlahkan nih, mana yang paling banyak? Ini kalau yang paling banyak berarti titik E ya. E itu bisa sampai 40.000. Oh, ini 40.000 ya. Tadi 40.000. Ini harusnya 25.000 nih mestinya kali. Atau yang F asalnya tadi berapa yang F? 5. Nah, 5 itu kan sama dengan 50 ya. 50 dikalikan 1.000 berarti 50.000 gitu ya. Ini berarti 30.000 gitu kan, sorry. 30.000, ini 20.000 gitu kan. Ini 15.000, ini 10.000, ini 5.000. Ini kan ya. Itu yang kita di 6, Pak. Kenapa? Yang kita dinya 6. Oh, yang 6 kalikan 10 kan 60 ya. 60 kalikan 10.000 berarti 60.000 gitu ya. Yang penting kalian konsepnya ngerti. 60.000 ditambah 200, 50.000 tambah 500.000. Ini yang paling banyak berarti titik mana nih? Titik E ya. Titik E. Nah, ya. Yang paling banyak efisien titik E. Atau mungkin tadi yang efisien titik E juga tadi ya yang efisien ya. E sama B sama. Nah, intinya begini, customernya diekuivalenkan dengan nilai rupiah. Ya, Monik. Nanti kalau udah sama-sama rupiah, baru yang customer dijumlahkan dengan sales mana yang paling tinggi, itu yang paling efisien. Bisa dimengerti? Kalau yang dalam grafik awal yang kayak gini, nah, mana tadi ya? Udah habis kan? Yang ini tadi berapa ya? 4 ya? 4, yang ini 5, yang ini 6, yang ini 4. Kalau seperti ini belum bisa dibandingkan mana yang paling efisien. Customer sama salesnya itu harus dikuantisir dalam satuan yang sama ya rupiah. Baru nanti customer sama salesnya dijumlahkan. Bisa dipahami, Monik? Ya, oke ya. Jadi nanti ketemunya kalau ada asumsi tadi ya titik E ya yang efisien atau titik F tergantung tadi asumsinya berapa. Pertanyaannya bagus ya, Monik. Kamu mau nilai berapa, Monik? 100, Pak. 100. Berarti A ya. A. Tapi stoknya udah habis nilai A. Adanya A minus, mau nggak? Tapi kemarin saya catat yang awal. Oh, pokoknya A, ya wes lah.
Tolong diingat-ingat ya, saya takut lupa nanti kalau pas ujian. Yusuf, ngerti? Mau ngerti? Halo. Ya, bentar nih Kak, mau habis baterainya. Kamu pertanyaannya cerdas. Nah, tadi sampai sini. Terus sekarang yang ini. Suara saya clear? Nah, sekarang bedanya yang kalau dua input dia yang sebelah kiri, kalau yang dua output yang sebelah kanan. Yang dua input satu output di sebelah kiri cembung ke bawah. Kalau yang satu input dua output cembung ke atas ya. Gitu bedanya Sapira. Sob, lamun aja kamu ya. Ya, Pak. Kamu lagi WA aja. Enggak, Sama Pak. siapa? Hah? WA sama siapa? Ayo. Bukan, Pak, ngarang. Nah, sekarang dua output, dua input ya. Dua input, dua input. Kalau tadi kan satu input, dua output, atau dua output, dua input, satu output. Nah, sekarang variasinya dua output, dua input ya. Nah, ini kita contohkan yang dua input itu inputnya dokter sama perawat ya, dokter sama perawat. Terus kalau yang outputnya itu outpatient rawat jalan sama inpatient rawat inap ya. Nah, di rumah sakit A ini ada K sampai L 12 rumah sakit. Rumah sakit A untuk menyembuhkan pasien rawat jalan 100 dan rawat inap 90 ini memerlukan dokter sebanyak 20 dan perawatnya 151 gitu ya. Terus di rumah sakit B untuk bisa merawat outpatient 150 dan merawat 50 inpatient dia perlu 19 dokter dan 131 perawat dan seterusnya gitu kan. Nah, rumah sakit mana yang paling efisien? Sapira, Moni, bingung kan? Nah, ini kita mempelajari konsep. Kenapa Sapira? Apa suara saya nggak clear? Kamu ngomong apa Sapira? Oh iya, belum bisa dengarkan. Artinya saya hendak mengatakan begini. Kita agak susah untuk mengukur efisiensi yang seperti ini ya. Jadi saya hendak menginformasikan ke kalian betapa sulitnya mengukur efisiensi dengan kondisi yang seperti ini begitu kan. Tapi ilmu pengetahuan knowledge itu kan ini ya berkembang. Nah, ini ada metode untuk mengukur efisiensinya. Caranya bagaimana? Caranya kita pakai asumsi nih ya, nggak lepas dari asumsi. Kapasitas dokter dengan perawat itu kan beda-beda ya. Bukan, dokter dengan perawat itu kan kapasitasnya beda ya. Pinteran dokter kan ya gitu. Nah, berarti sekarang ini kita asumsi kapasitas dokter, kemampuan dokter itu 5 kali, dianggap 5 kali dibanding kapasitas perawat begitu kan. Jadi di sini ada asumsi bobot seorang dokter dia itu 5 kali lipat dibanding seorang perawat, katakanlah kapasitasnya.
Nah, terus perawat jalan sama rawat inap, biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit sama atau enggak? Sob, nggak ngerti kamu Yusuf mah. Sapira, biaya yang dikeluarkan rumah sakit untuk rawat jalan dengan rawat inap sama apa enggak? Beda, kata Sapira. Ya. Nah, perbandingan biayanya, katakanlah untuk yang rawat jalan 1 dibanding 3. Jadi untuk rawat inap itu memerlukan biaya 3 kali lipat dibanding rawat jalan. Ya, itu kan. Jadi asumsi pertama, dokter itu kemampuannya 5 kali lipat dibanding perawat. Terus biaya untuk rawat inap itu 3 kali lipat dibanding rawat jalan. Nah, asumsi ini dimasukkan dalam formula. Formula ini yang kotak ini nih. U1, Y1, U1 itu berarti yang atas itu output ya. Yang atas itu berarti U-nya itu katakanlah rawat inap kalikan rawat jalan dikalikan bobotnya Y-nya di bawahnya lebih enak. Ini rumusnya U1 Y1 plus U2 Y2. Ini di kolom paling bawah ada 1,474. Ini diambil dari rumus yang atas, ya, rumus yang ini. Jadi 1,474 itu dihasilkan dari ini nih yang formula. Jadi tolong perhatikan kalimat saya. 1,474 itu dihasilkan dari D6. D6 itu berarti outpatient berarti 100 dikalikan 1 ditambah 90 dikalikan 3 dibagi 5 kalikan 20 ditambah 1 kalikan 151. Coba tolong perhatikan ini ya. Dilihat di slide saya. Titik 1,474 itu dihasilkan dari 1 kalikan 100 ditambah 3 kali 90 dibagi 5 kali 20 ditambah 1 kali 151, hasilnya ini ya. Terus yang titik yang rumah sakit ada 1,327. Ini berasal dari 1 kalikan 150 ditambah 3 kali 50 dibagi 5 kali 19 ditambah 1 kalikan 131 ya, ketemu 1,327. Nah, ini yang paling banyak ketemunya, yang paling efisien adalah yang angkanya paling tinggi. Yang paling tinggi adalah rumah sakit A ya. Rumah sakit A itu 1,474. Nah, sekarang efisiensinya itu kita bulatkan menjadi 1. Maka yang 1,474 dibagi 1,474 menghasilkan 1. Yang 1,327 biar dibagi dengan 1,474 hasilnya 0,901. Yang C, D, E, sampai L itu tolong kalian kerjakan gitu. Kalian kerjakan, lanjutkan dengan rumus yang sama. Oke. Ini saya close dulu nih di kelas. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Iya, Fitra. Itu tadi gunanya dibagi dengan 1,474 untuk apa ya, Pak? Oke, pertanyaan bagus. Ya, ini saya tutup dulu di portal. Kelasnya kita kan udah selesai. Tutup kuliah. Nah, efisiensi itu kita kuantisir menjadi 0 sampai 1 gitu ya. Tingkat efisiennya berapa, skala 0 sampai 1. Kamu nilainya berapa, nilai matkul
Monef itu katakanlah Fitrah nilainya 86. Kalau Yusuf nilainya 84. 48, sorry kan. Nah, itu udah habis ya. Itu udah waktu di mana? Kalian ya. Udah matiin aja tuh. Hah? Oh, di saya nih ya. Oke, udah habis waktunya. Nah, Fitrah nilainya 86 untuk Monef lo ya. 86. Kalau Yusuf nilainya 68. Itu kan tinggal dibalik aja ya. Atau Fitrah nilainya 84 gitu kan. Kalau Yusuf berarti 48 gitu kan. Nah, nilai 48 dan 84 itu skala 0 sampai 100. Gitu kan. Nah, ini kita buat efisiensinya itu skalanya 0 sampai 1. Kan kalau yang atas kan skalanya 0 sampai 1,474. Itu kan nggak seragam. Makanya biar dibuat skala 0 sampai 100 dibagi 1,474 yang paling tinggi. Begitu Fitra. Ya. Oke. Sabira, kamu kok bingung? Bikin apa Sabira kamu bingung? Apa mau tanya apa Sabira? Iya. Kamu kok pintar teman hari ini? Gak kayak yang sebelahmu itu. Saya nggak nyebut sebelah lo ya siapa. Ya, pintar ya. Pintar-pintar kalian ya. Monica mau jadi pintar, mau tanya apa? Mau tanya apa biar dianggap saya pintar ya, biar nggak pintar, Monica? Tadi udah tanya. Oh, udah tanya. Oh iya, jadi pintar-pintar deh kalau gitu. Yang lain? Fitra mau tanya apa? Kamu kalau tanya juga tetap nggak pintar, Fitra. Aul, mau tanya apa Aul? Kinanti, Fadlan. Oke ya, kalian lanjutkan. Ini kira-kira jawabannya apa? Waktunya udah habis, dan silakan dilanjutkan untuk latihan. Nanti ujiannya ini keluar ya, biasanya keluar. Walaupun gampang tapi aneh, ada juga yang nggak bisa gitu kan. Saya bingung juga ini pas saya jelaskan kalian memperhatikan atau enggak gitu kan. Kok soalnya gampang banget kok, tapi kok nggak bisa ngerjain. Jadi saya bingung, padahal ini soalnya soal bonus biar kalian nilainya minimal katakanlah C+ gitu kan. Dikasih soal bonus nggak bisa, ya wes, aduh. Bingung. Oke ya, sampai ketemu mudah-mudahan besok kita bisa ketemu lah ya. Kalau nggak bisa ya Senin. Oke, ya. Ada pertanyaan Safira? Oke, jadi besok hari Sabtu jam 9.30 ya, Safira. Oke, makasih Safira. Kamu minta nilai berapa? Oh, terserah, ya wis. A minus begitu kan. Oke, sampai ketemu besok. Selamat mandi. Sabira pasti belum mandi, Monik belum mandi, Yusuf bukan belum mandi lagi, nggak pernah mandi. Gitu, Loren kayaknya udah mandi ya. Loren udah pakai bibiran merah-merah, itu kan pasti udah mandi. Loren besok kamu Sabtu ada ke gereja enggak? Sabtu biasanya Minggu ya, Sabtu ada nggak sih kebaktian yang non-muslim? Kayak kalau ada acara di gereja ini aja minta yang Minggu gitu kan, kita jadwal Minggu kan bisa kan. Kayaknya sih kayak ada jadwal Sabtu Minggu gitu kan. Yang non-muslim kalau Sabtu ada acara ya ini aja, minta pindah ke Minggu. Kalau yang Islam kalau Jumatan kan ya Jumat gitu kan. Wah, kayak Yusuf itu Sabtunan, yang lain Jumatan, Yusuf Sabtunan gitu. Ya Dimas, oke Dimas, kamu kok nggak ada suaranya Dimas? Dimas, kamu kok nggak pernah tanya? Ada tanya ya, Dimas? Bapak, saya masih baca-baca materinya Bapak.
Oh, masih oh dia agak susah untuk mencerna nih kayaknya Dimas. Kayaknya Saya kalian kalau angka-angka agak sedikit bingung, Pak. alhamdulillah. Berarti ada ini nih teman DO nih. Tadi kan siapa yang DO? Siapa ya? Siapa tadi yang DO? Sapira atau si siapa tadi? Ini tambah lagi ini. Oh, Aulia tadi ya yang DO ya. Ini tambah Dimas nih. Salam DO nih. Ya, pas lah. Kalau Monef ini emang agak mikir-mikir sih ya. Banyak hitung-hitungannya. Nanti kalian juga ujian juga hitung-hitungan. Sebetulnya nggak terlalu susah. Kuncinya itu ketelitian begitu. Cuman masalahnya untuk teliti itu agak susah. Oke, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Misalnya sarapan, tapi nggak usah mandi, nggak ngaruh ya. Mandi nggak mandi, tetap kelihatan seperti itu. Sampai ketemu besok jam 9.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Silakan.